2025. Perkenalkan, nama saya Elia Emriana Sofiana SAG. Saya seorang guru mata pelajaran pendidik pengajaran agama Katolik dan budi pekerti di SDN 28 Kebadu, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Kemila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan BIPS ketiga di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253094448. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 28 Kebadu di kelas 5 semester ganjil dengan materi Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap. Baik, sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Berdiri semua. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ajak teman-temannya berdoa. Teman-teman, marilah Kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Engkau memberikan kami nilai yang bagus dan otak yang cerdas. Kami ini Tuhan yang bisa kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sudah bersedia berdoa. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Kita bernyanyi 12 murid Yesus bisa? Bisa. Bisa, kita mulai 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Ya, yang bagi yang namanya dipanggil, silakan menjawab. Ciara. Hadir, Bu. Iya. Dea Ananda. Iya. Osin. Hadir, Bu. Agustus. Hadir, Bu. Putri Agustin. Hadir, Bu. Risma Glory. Hadir, Bu. Raya Sakila. Hadir, Bu. Stefanus Arya Yudit. Hadir, Bu. Pinkan. Hadir, Bu. Parga. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Kita lihat. Nah,
dia mirip dengan ibunya karena wajah ibunya yang cantik sehingga Osin juga cantik. Apalagi Osin? Muka saya yang mirip. Iya, saya mukanya misalnya sifatnya juga mirip. Nah, itulah kemiripan yang dimiliki dari seorang anak dengan orang tuanya. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Tolong diamati dulu ya. Ini kira-kira gambar apa? Anak laki-laki. Ya, ini gambar seorang anak laki-laki. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa? Rambutnya pendek. Ya, yang pertama rambutnya yang pendek. Habis itu apa lagi? Mukanya yang pendek. Pakai apa? Celana Yang menggunakan celana yang pendek. Lalu sifatnya kira-kira gimana kalau anak laki-laki? Ya, yang berat, ada juga yang lemah lembut. Nah, ini adalah merupakan gambar seorang anak laki-laki. Lalu gambar berikutnya, coba perhatikan baik-baik gambar di depan. Ini gambar apa? Ya, ini gambar seorang anak perempuan. Apa ciri-cirinya? rambut panjang. Ya, rambut panjang. Apa lagi? Mukanya cantik. Iya, ciri-cirinya memiliki rambut panjang. Di situ bersifat apa? Iya, kalau perempuan itu identik dia bersifat lemah lembut. Nah, inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita ice breaking dan kita tidak capek dan kita tidak bisa mau ice breaking. Kalau mau silahkan berdiri. Ibu minta tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini mengenai aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Tolong kalian tonton dengan baik, kalian teliti videonya ya. Nanti setelah menonton video, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, selamat menyaksikan videonya. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Meskipun merasa sangat kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Pak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka pun merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan diberikan anak-anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lapik itu di samping Ibu Elisa. Pak Mario dan Ibu Elisa sepakat nenek memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek berkata, kalian Angela dan Angelo memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibu dan Angelo sangat mirip dengan ayah ketika masih remaja.
Sungguh kalian bagaikan pinang dibelah dua. Nah, kira-kira sudah jelas videonya tadi? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian kan baru saja menonton sebuah video mengenai si kembar. Nah, kira-kira siapa nama pasangan suami istri tadi? Pak siapa? Dengan ibu siapa? Iya, Pak Mario dengan Ibu Elisa, di mana Pak Mario dan Ibu Elisa ini mengandung dan akan melahirkan bayi, sehingga mereka pergi ke puskesmas untuk mengantar Ibu Elisa melahirkan. Nah, ketika melahirkan, Ibu Elisa ini dikaruniai berapa orang anak? 2. Ibu Elisa ini dikaruniai 2 orang anak kembar. Yang satu dikasih nama siapa? Yang perempuan dikasih nama siapa tadi? Iya, yang perempuan dikasih nama Angela. Sedangkan yang laki-laki? Yang laki-laki diberi nama Angelo. Nah, mereka sangat bahagia karena mereka dikaruniai anak kembar ya, cantik dan ganteng, sehingga selama 11 tahun mereka bertumbuh menjadi anak seusia kalian ini kan. Nah, kira-kira sifat yang dimiliki Angela tadi seperti apa? Lemah lembut, apa lagi? Ramah. Suka apa tadi Angela kira-kira? Iya, Angela suka bernyanyi. Sedangkan Angela bersifat apa? Kekar ya. Dia bersifat keras. Lalu Angelo ini apa kesukaannya? Kira-kira hobinya apa? Ya, Angelo dia bermain sepak bola. Nah, itulah cerita mengenai Angela dan Angelo, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita kitab suci. Ya, kita akan masuk ke cerita kitab suci. Ibu minta 1 orang anak untuk membaca. Ya, silakan tingkat yang nyari ya, supaya yang di belakang bisa mendengar. Bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini mengenai cerita kitab suci. Sekarang Ibu akan kembali membacakannya, tolong didengar ya. Karena habis ini Ibu akan meminta kalian membentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Berarti ayat ini terdapat pada kitab apa tadi? Kitab apa? Bukan kitab suci, kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan manusia, yaitu manusia pertama. Siapa yang diciptakan Tuhan itu? Apa namanya? Manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Ya. Tuhan menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Lalu Tuhan berpikir, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia yang kedua, disebut dengan nama siapa? Hawa. Manusia kedua itu disebut dengan nama Hawa. Dia seorang perempuan ya. Mengapa Tuhan berpikir tidak baik kalau hanya laki-laki? Berarti kita tidak saling melengkapi. Lalu 3 hal contoh
berarti kalian itu merupakan anak yang baik. Kita harus mengikuti contoh teladan Yesus yang mana rela menderita sengsara di kayu salib itu demi apa? Demi menebus dosa kita manusia. Iya, begitu juga kita manusia. Jangan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain ya. Lalu yang kedua, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan, orang yang mendapat bencana. Pernah kalian melakukan hal yang seperti ini? Pernah? Misalnya membantu temannya yang tidak punya pulpennya macet. Pernah enggak? Ya, itu merupakan perbuatan yang baik ya. Kalian mau membantu sesama. Lalu yang selanjutnya itu menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar. Pernah? Pernah, karena kita hidup itu tidak bagus kalau kita tidak saling berbaikan atau menghargai dengan orang lain. Kita tidak boleh membenci sesama kita manusia. Nah, itulah mengenai cerita kitab suci. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas? Nah, kalau sudah, sekarang tugasnya ibu minta kalian membuat kelompok. Ibu minta buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya. Intinya ini disatukan. Ayo. Nah, sekarang lembaran soalnya sudah ibu bagikan. Silakan dikerjakan, pilih satu orang menjadi template atau bagian tulisnya ya. Lalu pilih satu orang menjadi ketua kelompoknya. Yang lainnya berarti menjadi anggota kelompok. Kenapa pindah pas di sini? Kenapa kamu pindah? Pas. Kenapa? Ada 5 orang. Silakan dikerjakan ya sama-sama. Tidak ada yang kita mengerjakan. Ibu kasih waktu beberapa menit. Ada yang sudah? Sudah? Kalau sudah, Ibu minta mulai dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Satu orang yang maju, yang lainnya duduk. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Pendidikan yang dimiliki adalah adalah berparas dan sedangkan pendidikan yang dimiliki Angelo adalah berwajah tampan. 2. Arti menjadi cipta Allah adalah atau gambar dari rupa Allah adalah Allah memberi martobat yang buruk kepada manusia dan menggunakan manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. 3. Sifat baik Allah yang bisa panjatkan sebagai ciptanya dalam adalah mengampuni orang-orang bersalah, mengasihi dan membantu orang miskin kelaparan atau
Dia rela mati di kayu salib itu demi menebus dosa-dosa kita manusia. Ya, Tuhan itu rela berkorban demi umatnya, demi kita manusia. Lalu yang kedua apa lagi tadi? Mengasihi dan membantu orang miskin. Iya, yang kedua itu sifat-sifat harus saling mengasihi dan membantu orang-orang miskin. Karena kita hidup ini tidak semuanya hidup kita itu kaya, benar tak? Ada juga yang hidupnya susah. Makanya yang merasa hidupnya lebih itu jangan sombong. Kita harus saling memberi kepada sesama, ya. Kita harus mau bersahabat, mau berteman dengan orang lain. Karena kita itu tidak bisa hidup seorang diri saja, kan? Apabila kita mempunyai masalah, kita pasti minta bantu dengan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu mengenai tugas kelompok kalian. Ibu rasa kalian sudah bisa menjawab dengan baik, ya. Kalian sudah menjawab sesuai yang ibu inginkan. Nah, kira-kira masih ada yang kurang jelas? Tidak. Kalau tidak, sekarang silahkan kembalikan lagi kursinya seperti biasa, kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian untuk merefleksikan, ya. Kalian hening sejenak, kalian merefleksikan apakah sikap dan perbuatan kalian hari ini sudah melakukan kebaikan Tuhan. Silakan kalian refleksikan, ya. Kalian renungkan. Silakan. Nanti ibu minta kalian mengerjakan PR di rumah, ya. Kerjakan PR-nya. Nah, minggu depan silahkan dikumpulkan. Tugas PR-nya adalah silahkan dicatat. Kalian membuat doa syukur. Ya, kalian membuat doa syukur atas orang tua kalian yang telah melahirkan kalian, ya. Membesarkan kalian sampai kalian menjadi putra dan putrinya sekarang. Silahkan kalian nanti membuat doa syukur, ya, doa spontan. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau mengerti, ibu akan mengambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana martabat antara laki-laki dan perempuan itu di mata Tuhan derajatnya itu sama, ya. Derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibeda-bedakan, ya. Nah, untuk hari ini aku rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kita, ya. Silakan